Saddam Hussein's got 1 million Iraqi soldiers. Hey, battery boost 77! Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada, saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film autobiografi dari seorang prajurit bernama Anthony Swofford. Dia merupakan mantan prajurit marinir Amerika Serikat ketika dirinya bertugas dalam operasi Desert Storm pada tahun 1990 sampai 1991. Film yang disutradarai oleh Sam Mendes ini menceritakan tentang keterlibatan pihak Amerika Serikat dalam aksi kampanye militer Irak ke wilayah Kuwait pada tanggal 2 Agustus tahun 1990. Ketika itu, Irak yang dipimpin oleh Saddam berambisi untuk menjadi orang yang menonjol di kawasan negara Arab. Tak hanya itu, pasca kekalahan dalam Perang Teluk Pertama, ekonomi Irak menjadi hancur. Bahkan Irak mengklaim bahwa wilayah Padang Ramallah yang banyak mengandung unsur minyak bumi adalah kawasan teritorialnya. Dari sanalah, Dewan Keamanan PBB membuat resolusi dengan disahkannya surat nomor 678 yang berisikan sebuah embargo kepada Irak. Dampaknya, isi resolusi tersebut terlalu memberatkan bagi Irak, dan pemimpin nomor 1 di Irak segera melancarkan invasi ke wilayah Kuwait yang membuat Amerika turut ikut campur ke dalam permasalahan itu. Total 575.000 personil marinir Amerika Serikat diterjunkan dalam sebuah operasi Desert Shield. Akan tetapi, sebagian prajurit marinir Amerika tak merasakan adanya sebuah pertempuran seperti yang dialami oleh Anthony Swofford beserta Peleton 2. Selama 175 hari berada di sana, mereka hanya berjalan-jalan saja tanpa pernah sekalipun merasakan suasana pertempuran. Akhirnya, kondisi tersebut membuat mereka frustasi, bosan, dan memilih keluar dari dunia militer. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Yarhead. Jihad is the way of all Arab people. Saddam Hussein has just said to the Iraqi people, Film ini berlatar pada tahun 1989. Terdapat seorang pria dari keluarga militer bernama Anthony Swofford. Ayahnya yang merupakan pejuang veteran pada Perang Vietnam, serta kakeknya yang merupakan pejuang dari Perang Dunia Kedua. Dia merasa mempunyai keluarga yang selalu setia membela tanah air. Maka Anthony mengambil langkah yang sama dengan mendaftarkan diri sebagai calon prajurit militer. Yang kala itu dia mendaftar sebagai marinir Amerika Serikat di wilayah California. Be happy. Com receptacle. A bed was a rack. Grandfather came over here early 19th century. Sebelum masuk ke dalam satuan, Anthony harus menjalani tes-tes tertentu sebagai calon anggota marinir yang saat itu berada di bawah bimbingan Komandan Fitz. Beliau dikenal akan kedisiplinannya yang sangat ketat dalam membangun mental prajurit, sehingga membuat Anthony merasa tertekan. She gets fucked this month. Down on your face. He ever talk about it? Sir, only once, sir. The recruit can't think while the drill instructor is hitting him on his head. Bad decision. What in the fuck is this? Setelah 13 minggu menjalani pelatihan dasar militer, Anthony akhirnya dipindahkan ke kamp marinir yang berada di wilayah Pendleton dan ditempatkan di Peleton 2 Satuan Marinir ke-7. Namun sayang, lagi-lagi di tempat itu dirinya mendapatkan perlakuan buruk dari senior-seniornya karena Anthony harus mengikuti budaya yang berlaku di sana. Secara otomatis, Anthony lebih memilih menyendiri agar bisa terhindar dari perilaku senior-seniornya dan mendapati salah satu anak buahnya sulit beradaptasi di lingkungan baru. Sersan Sykes sebagai komandan peleton STA atau kemahiran pengawasan dan sasaran menawarkan kesempatan kepada Anthony untuk mengikuti tes sebagai penembak jitu agar komandannya bisa melihat potensinya sebagai prajurit marinir. You want a brand, you gotta earn it. Because there's a chance that you could be a scout, sniper. Oh no, I just had a stomach thing.
Sersan Sykes setiap hari menggembleng mereka supaya menjadi seorang prajurit yang handal dan tak takut akan peperangan. Latihan yang keras itu akhirnya memakan korban jiwa karena fisik salah satu prajurit tak kuat menjalani latihan itu. Seiring berjalannya waktu, Anthony memperlihatkan potensinya sebagai penembak jitu yang handal dalam menguasai senjata tipe M40A1 dan kini dirinya berpasangan dengan Alan Troy. Kemudian singkat cerita, pada tahun 1990, negara Amerika merespon cepat aksi Irak yang kala itu sedang menginvasi negara Kuwait. Karena menurut data intelijen, Irak mengincar kawasan padang Ramallah yang mengandung bahan minyak bumi. Untuk mencegah aksi itu, Amerika mengirimkan personil militernya dari Satuan Marinir sebanyak 5.000 prajurit, yang salah satunya terdapat Peleton 2. Hingga setibanya di sana, para prajurit marinir berkumpul untuk mendengarkan Letnan Kolonel Kaczynski sebagai komandan batalion yang sedang memberikan sebuah instruksi mengenai misi operasi yang dikenal sebagai Operasi Desert Shield. I'm Lieutenant Colonel Kaczynski, your battalion commander. But the bureaucrats have a lot. Para marinir yang baru merasakan pengalaman bertempur dengan sangat bersemangat dan mereka ingin segera terjun ke lapangan. Kemudian sesudah diberi instruksi, marinir dari Peleton 2 dikerahkan ke Semenanjung Arab di tengah gurun pasir untuk membangun sebuah basis pertahanan. Anthony berharap dalam dirinya mempunyai mental yang sangat kuat karena ini adalah pengalaman pertama baginya, apalagi dia harus beradaptasi dengan lingkungan cuaca panas yang sangat ekstrim. Hingga hari demi hari, Peleton 2 menjalani latihan agar tubuh mereka bisa beradaptasi dengan cepat. We navigate imaginary minefields. We patrol the empty desert. Some more. Tak terasa 62 hari sudah, para Peleton 2 menjalani kehidupan di gurun pasir. Sampai-sampai total pasukan marinir Amerika kini telah mencapai 115.000 personil. Namun sayang, misi untuk bertempur masih belum mereka dapatkan. Selama di sana, para Peleton 2 hanya mengikuti latihan rutin saja. Kemonotonan tersebut membuat para prajurit semakin bosan. Ditambah banyak masalah pribadi dari setiap prajurit yang membuatnya ingin secepatnya pulang. Differences, such as Cuban versus Mexican. Cleaning your rifle. I wonder what she's doing right now. Pada esok harinya, Sersan Sykes mendapati kabar bahwa Peleton 2 akan didatangi oleh para wartawan yang sengaja ingin mengetahui kondisi dari tiap prajurit marinir. Sebagai komandan, Sersan Sykes memberi perintah agar setiap personilnya dilarang membicarakan fakta atas situasi yang sekarang ini terjadi. Pasalnya, bila para wartawan mengetahui kondisi ini, kemungkinan besar nama Amerika akan malu di mata dunia. Hingga akhirnya perintah itu dilaksanakan dengan baik, dan satu persatu prajurit, mulai dari Anthony Swofford sampai kepada Alan Troy, memberikan keterangan palsu. Can drink from the canteens without taking off the mask. I love it out here. This is what I want. You must pay for everything that you say. Oh, yes, ma'am. I'm glad to be here. Tak terasa, sudah hampir selama 122 hari, para marinir bertugas dalam operasi Desert Shield. Bahkan jumlahnya kali ini melonjak sangat drastis, yaitu 390.000 personil. Meskipun dengan jumlah yang banyak itu, para marinir sama sekali belum merasakan satupun pertempuran. Memasuki malam Natal, Anthony akan merencanakan pesta bersama teman-temannya. Namun sayang malam itu dia ditugaskan untuk berjaga. Anthony tak mau melewatkan momen tersebut, maka dia memberanikan diri untuk membayar rekannya, yaitu prajurit kelas 1, Fergus O'Donnell, untuk menggantikannya. Anthony beserta rekan-rekannya larut dalam pesta Natal, sehingga rasa frustasi dan kebosanan yang dirasakan hilang dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, situasi berubah dan membuat keadaan semakin menegangkan. Pasalnya, Fergus lalai dalam tugasnya untuk berjaga, karena dia tak sengaja membuat kebakaran yang berefek pada hancurnya alutsista persenjataan marinir.
Sersan Sykes menyalahkan insiden itu kepada Anthony karena sudah melanggar kewajibannya sebagai prajurit. Akibatnya dirinya diturunkan pangkatnya yang awalnya berpangkat kopral, kini menjadi prajurit kelas 1. Tak hanya itu, Anthony juga harus menerima hukuman dengan cara membersihkan kotoran setiap hari. Masalah demi masalah yang menyerangnya membuat mentalnya turun. Bahkan dari permasalahan kekasihnya yang selingkuh, sampai karirnya hancur yang membuatnya frustasi dan memiliki gangguan kejiwaan. Akibatnya Anthony kehilangan kesadaran dengan menyalahkan semuanya kepada Fergus. Sampai-sampai kondisi itu berada di titik di mana Anthony mengancam nyawanya dengan sebuah senapan. It's a lightweight air-cooled gas-operated magazine-fed shoulder weapon. Position known as a sitting position. After the prone position, it's the platform. Sebagai seorang rekan, Alan Troy mencoba menyadarkan Anthony agar mau meminta maaf kepada Fergus karena dari peristiwa itu mentalnya menjadi drop. Dan waktu ke waktu terus berlalu, para marinir Amerika khususnya Peleton 2 akhirnya mendapatkan sebuah misi dari Sersan Sykes untuk melakukan sebuah operasi yang dikenal sebagai Operasi Badai Gurun di kawasan perbatasan Kuwait dan Arab Saudi. About religion and meaning of life. Peleton 2 bisa merasakan kebahagiaan karena selama ini mereka hanya berdiam diri saja. Namun di balik itu semua, Anthony mendapatkan sebuah informasi mencengangkan dari atasannya, bahwasannya Alan menyembunyikan catatan kriminal saat mendaftar sebagai marinir. Maka dari itu, pihak marinir akan mengeluarkannya sehabis misi di Irak selesai. What the fuck is going on? He had a criminal record. He lied about it. Your boy Troy got turned down for reenlistment. Akan tetapi sebelum itu, atasannya meminta kepada Anthony untuk selalu memonitoring pergerakan Alan karena ditakutkan Alan akan berbuat seenaknya kepada operasi ini. Dan di hari ke-175, operasi Badai Gurun mulai diaktifkan, yang kala itu jumlah personil telah mencapai 575.000 personil. Operasi ini membutuhkan pasukan besar karena mereka harus bertempur dengan pasukan Irak yang dikenal sangat tangguh. Maka pihak marinir mengerahkan berbagai macam persenjataannya sebelum peperangan itu terjadi. The branch that must be returned to the tree. Hey, listen up. We got our orders. We leave tomorrow. Di saat pihak marinir membuat benteng parit, di saat itulah serangan mortir dari pihak musuh berdatangan. Pasukan Amerika diserang secara membabi buta yang membuat pihak marinir banyak yang jatuh berguguran. Serangan ini baru pertama kali dialami oleh Anthony yang membuatnya sangat ketakutan. Sersan Sykes mencoba menyadarkannya untuk memberikan misi agar Anthony mencarikan sebuah baterai pesawat telepon untuk meminta bantuan kepada pasukan Amerika yang berada di garis depan. Saat menerima misi tersebut, ternyata serangan itu merupakan serangan kejutan saja. Pasalnya saat pasukan Amerika ingin menyerang pasukan Irak, mereka sudah terlebih dahulu memilih mundur. Dan momen itu tak disia-siakan oleh pihak Amerika yang mencoba untuk mengejar pasukan Irak. Sampai di mana ketika Peleton 2 berada di kawasan gurun, mereka mendapatkan serangan kejutan, tetapi serangan itu bukan dari pihak musuh, melainkan dari pesawat-pesawat Fairchild Republic A-10 Thunderbolt 2 yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika. Insiden itu adalah kesalahan komunikasi yang dimana Peleton 2 marinir Amerika dianggap sebagai pasukan Irak. Untung saja dalam kejadian itu, beberapa prajurit marinir hanya menderita luka ringan. Kemudian Sersan Sykes memerintahkan untuk melanjutkan pengejaran. Hingga kini perjalanan mereka telah sampai di wilayah jalan raya perbatasan yang menghubungkan Kuwait dan Irak, yang dimana jalan tersebut bernama Jalan Raya 80 atau dikenal sebagai Highway of Death. We're headed north. Let's move out. Jalan ini begitu sangat terkenal karena jalan ini dipenuhi dengan banyak bangkai mobil berserakan, bahkan juga jasad-jasad manusia yang telah gugur. Mereka adalah para prajurit Irak yang gugur saat pasukan Amerika mengerahkan pesawat-pesawat tempurnya untuk menghabisi pasukan ini.
Tak berselang lama, perjalanan mereka kembali dilanjutkan yang mengarah ke kawasan Kuwait, tepatnya di daerah ladang minyak. Akan tetapi kedatangan mereka terlambat, sebab kawasan tersebut telah dibakar oleh kalangan militer Irak atas perintah dari pemimpinnya. Di sana, Peleton 2 hanya bertugas menguburkan mayat-mayat yang berserakan. Dan setelah tugas itu selesai, Anthony dan Alan kembali mendapatkan misi atas perintah dari Komandan Batalion, yang mana mereka ditugaskan untuk membunuh salah satu petinggi Garda Republik di Irak yang kala itu berada di lapangan terbang terdekat. Yeah, but I'll get as many as I want, man. Says he wants my best snipers. God help me, it's you. Yes, Staff Sergeant. I mean, who else gets a chance to see shit like this? Anthony dan Alan adalah sepasang tim sniper yang diandalkan di Peleton 2, maka wajar saja bila pemimpinnya mempercayakan tugas tersebut kepada mereka. Dan keesokan harinya, mereka berdua telah berada di lokasi untuk memantau salah satu target. Scout snipers that popped their grandmother to get. Setelah mereka menemukan targetnya dan akan melepaskan tembakan, tiba-tiba salah satu perwira militer Amerika bernama Mayor Lincoln muncul di hadapannya seperti seakan-akan melarangnya untuk melakukan serangan. Di sanalah Alan Troy kecewa akan sikap Mayor Lincoln. Pasalnya momen ini sangatlah berharga bagi mereka karena setelah sekian lama tak melakukan apapun. Alan memohon agar misinya ini diserahkan kepadanya, namun tetap saja permintaan itu ditolak. What difference does it make? We have a perfect shot. Just let us take it. Those aren't my orders, Marine. Hitman 45. That is my kill! That is my kill! Mayor Lincoln segera mengambil alih misi itu dengan cara mengebom pangkalan tersebut secara membabi buta yang membuat harapan Alan dan Anthony pupus. Di akhir film ini, sebuah epilog menceritakan bahwa Perang Teluk Kedua secara resmi berakhir, yang secara otomatis Anthony Swofford yang merupakan seorang marinir Amerika selama bertugas di Timur Tengah tak pernah sekalipun melakukan pertempuran. Setelah pulang ke negaranya, Anthony kembali mendapat kekecewaan karena kekasihnya telah mempunyai pasangan lagi. Dari sanalah, Anthony akhirnya melepaskan atribut militernya untuk menjadi seorang warga sipil biasa. Dan tak hanya Anthony, jejaknya pun diikuti oleh rekan-rekannya sewaktu masih aktif di kesatuan, seperti Kruger yang kini menjadi seorang bisnismen, Escobar yang kini menjadi seorang pegawai supermarket, tetapi Sersan Sykes masih menjadi seorang prajurit yang tengah melakukan pertempuran di Irak. Setelah sekian lama berpisah, Anthony mendapatkan kabar pahit bahwa rekannya sekaligus partner snipernya dahulu yaitu Alan telah wafat. Secara tak sengaja, di acara pemakamannya itu, Anthony berkumpul lagi dengan rekan-rekannya sewaktu di militer. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.